Sekarang kita ke sistem koordinat bola. Nah, ini yang paling umum ya. Sistem ini sebenarnya sistem koordinat bola itu adalah sistem koordinat yang paling umum digunakan, ya. Digunakan kalau kita pada kasus listrik misalnya, misal di gaya kolom, ya, kita biasa pakai gaya Coulomb ya, dan gaya gravitasi. Ya. Jadi kita nggak lagi pakai X, Y, Z, tapi kita sebut saja R gitu, posisi bendanya itu R. Misalnya seperti itu. Oke, seperti apa sistem koordinat bola ya? Ini saya gambar lagi. Yang paling penting itu sebenarnya makna dari bendanya itu seperti apa ya di sistem koordinat ini. Nah, misalnya seperti ini. Ini ada sumbu X. Ini ada sumbu Y. Ada sumbu Z. Nah, di sini ada sebuah benda dengan posisi saya sebut bendanya ini apa di sini P ya. Ada benda titik ya, benda titik lah atau partikel. Antara Z dengan P itu punya sudut ya. Nah, kita sebut sudut theta ya. Nah, ini dia. Antara Z dengan P itu punya sudut. Sehingga kita bisa nyatakan tarik ya. Ini kita sebut sebagai R ya. Lantas ini kalau saya proyeksikan ke bawah sama seperti silinder tadi. Ini saya proyeksikan ke bawah. Ini ada X-nya ya. Ini ada Y. Jadi sebesar ini adalah X, sebesar ini adalah Y-nya. Kalau kita tahu ini adalah theta, berarti di sini juga adalah theta, ya, sudut berkebalikan di SMP, theta ya. Sementara ini R, berarti ini kita bisa pastikan ini adalah R, yang itu, cos theta ya. Yang bawah ini adalah R, sin theta. Rapi kali Pak Uwi. Mohon maaf ya. Ini adalah R cos theta. 90-nya di sini ya. Nah, kira-kira gitu. Jadi ada theta di sini, berarti yang ini R cos theta, ini R sin theta. Baik, selain si P ini kan dia berputar, ini kan ada theta-nya, berarti si titik atau benda ini berputar nih kan ke sini. Dia juga berputar, kita sebut sebagai perputaran apa yang ini ya, polar kan, polar, dia berputar begini. Si P ini juga berputar kayak silinder tadi ya, perputaran azimut namanya, dengan sudut putarnya V di sini. Oke ya, jadi kita bayangkan si P ini selain dia berputar begini, dia juga berputar secara azimut ya. Jadi ada yang apa ya, kalau bola itu ada yang berputar ke sini, ada yang ke sana ya. Jadi mirip seperti bola lah dia ya. Gimana cara gambarnya ya? Nah, ya, ada yang ke sana berputarnya, dia juga ke sana. Jadi kalau kita gambarkan itu ya,
waktu demi waktu dia akan menjadi bola. Ya. Oke, nah sekarang kita bisa sebut ya, ini segitiga lagi, di bawah, ini adalah siku-sikunya ya. Walaupun nggak kelihatan siku-siku, ini siku-siku ini ke sini ya. Aduh. Ya. Kita lihat ini ada R sin theta, ini adalah V, berarti kita bisa sebut apa? X itu apa jadinya? X. Ya, R sin theta. Ya. Cos V. Nah, ini V ya. Sedangkan Y itu adalah R sin theta sin V. Sedangkan Z apa Z? Z. P. Ini Z ya. Ini Z. R sin theta. Ini sudut siku-sikunya di sana ya. R sin theta. Z itu yang tegak ya. Z itu yang tegak. Nah, kira-kira begini kalau kita buat segitiga. Segitiga terbalik ya. Nah, begini. Ya kan? Benar nggak nih? Salah kayaknya saya ya. Siku-sikunya. Oke. Yang siku-siku di sini seharusnya ya, karena ini kan aduh. Ini tadi theta ya. Ini kita kan punya sumbu Z, sumbu koordinat ke tengah-tengah. Kita tarik dari sumbu ini ke titik P, berarti kan siku-sikunya di sini. Ya. Titik P. Di sini ya. Bisa dibayangkan ya. Oke. Benarkah? Ya. Berarti ini sisi miringnya ya. Ini sisi miringnya. R ini sisi miringnya. Ya. Ya kan? R-nya sisi miringnya. Maka Z itu bisa kita sebut jadi R cos, Pak. Iya. Z itu adalah R cos theta. Apa? Theta ya. Nah, jadi kita perhatikan ini begini. R, ini Z, ini theta. Nah, gitu kira-kira ya gambar ini. Dibalik ya. Dibalik. Jadi kalian bisa sebut Z itu adalah R cos theta. Nah, inilah hubungan ya. Hubungan antara koordinat kartesian dengan koordinat bola. Jadi X-nya itu kita bisa sebut R sin theta cos ini ya. Cos V, ini R sin theta sin V, R cos theta. Apa theta? Theta itu kita sebut sebagai sudut polar, di mana si P ini bergerak sebesar theta, ya, dan V itu sudut azimut. Ya. Jadi selain dia bergerak dari atas ke bawah, ini kan kita sebut ini dari atas ke bawah kan, dari Z ke bawah, min Z. Selain itu juga si P ini dia bergerak secara azimut begini. Nah, jadi seperti itu. Makasih ada. Jadi kalian bisa sebut petanya ini adalah sudut yang dibentuk dari atas ke bawah atau sudut polarnya, sementara V-nya ini adalah sudut azimutnya. Nah, kita bisa
dapatkan hubungan seperti ini. Nah, ini saya merahkan, jadi kalau saya tanya hubungan ini dapat dari mana, kalian bisa cari ya hubungan ini. Ini tidak serta-merta dihafal, tapi kalian bisa lihat dari geometri ruang yang ada di sini. Nah, sekarang kita coba cari bagaimana kecepatan, posisi kecepatan sama percepatannya ya. Posisi kecepatan sama percepatannya. Oke. Oke, sekarang posisi ya. Kok merah lagi? Posisi benda pada sebelum ke sana kita vektor-vektor satuannya dulu ya, maaf. Vektor-vektor satuannya dulu, nanti kita nggak bisa dapat sesuatu di situ ya. Oke. Di buku ada vektor-vektor satuannya. Ada, kita coba ya, apa saja yang ada di sini. Kita punya theta tadi ya, arahnya ke bawah, kira-kira begini. Ini lihat, theta ke sana, saya ngikutin aja nih. Kita sebut ini adalah theta atau pi. Ya. Apalagi kita juga punya v, ini v ke sana ya. Dia akan putar ke sana. Kita sebut ini adalah v, ya lurus saja ya, nggak bengkok-bengkok. V satu satuan. Kok theta ya. Ini saya sebut sebagai v topi. Ya. Apalagi kira-kira selain theta, v yang berubah? Di sini apa lagi? R ya. R-nya kan ini nih. Ini R, kita juga punya R ke sini kan. Aduh. Ini R. Nggak lurus lagi. Nggak lurus dulu ya. R topi. V topi, theta topi, R topi. Ya. Kita punya seperti itu. Oke, itu ya, 3 itu. Ya. Nah, sekarang kita tentukan dulu hubungannya. Saya ambil aja yang di buku ya, R topi sama dengan ya. Sebenarnya begini ya, ini kan kalau kita ini tadi apa nih? R ini ya. Ini kalau kita bandingkan dengan yang ini nih, R sin theta, ini ya. Yang ini ya. R sin theta ini kan mirip dengan rho kalau di silinder ya. Ini adalah rho. Ya, sehingga atau sama dengan R, saya buat R sin theta. Bisa juga saya buat satu lagi vektor satuan di sini namanya rho topi ya. Walaupun nanti ini hilang karena kita anggap saja ini mirip dengan rho. Ya. Oke, saya buat dulu aja deh, kalau sesuai dengan di buku ada yang kita sebut sebagai rho topi ya, rho topi. Ini arahnya ke sana. Dengan rho itu sama dengan R sin theta, yang ini ya, R sin theta. Oke, saya buat hubungan R topi sama dengan R topi sama dengan rho topi sin theta ya, plus Z topi cos theta. Ya, jadi R topi ini adalah mana?
ini kan rho topi sin theta, ya. Z cos theta, ini kan ini sama ini, ya. Theta topi, ya. Theta topi itu adalah, ya, theta topi rho topi cos theta, ya, min Z cos theta, ya. Jadi rho topi cos theta ini, ya, rho topi cos theta min Z cos theta, min Z cos theta, ya. Ini yang ini itu adalah theta topi. V topi itu sama dengan min I sin V, ya, plus J cos V. Ya, ini sebenarnya penambahan vektor saja, ya. Ini V topi ini adalah, ya, itu min I sin V, ini I sin V, ya, arah sini ditambah dengan J cos V, J cos V. Jadi ini adalah R topi, theta topi, dan V topi. Ini kita bisa buat, kita punya rho di koordinat silinder, masih ingat rho itu adalah I cos V plus J sin V, ya. Nah, ingat di silinder rho itu adalah rho topi, ya, itu adalah I cos V plus J sin V. Nah, kalian tinggal ini I topi, ya. Ya, ini topi semua. Maka R-nya itu sekarang bisa kita rubah menjadi yang rho-nya saya ganti I cos V, ya, kali dengan sin theta, ya, ditambah dengan J sin V dikali dengan sin theta, ya, kali dengan sin theta. Jadi J sin theta sin V jadinya V ini, ya, sin theta, ya, ditambah dengan Z cos theta, tambah dengan apa itu, Z topi itu sama dengan kalau di sini K, ya, ya, K topi cos theta. Ini juga kalian buat rho-nya sama seperti ini, ya, di silinder, maka bisa kita dapatkan I, ya, I topi cos theta cos V plus J topi cos theta sin V, ya, min Z ini saya sebut min K, ya, min K cos theta, ya. Nah, yang V sama, ya, min I sin V plus J cos V. Nah, ini sebenarnya informasi yang kita butuhkan untuk dapat vektor kecepatan, posisi kecepatan dan percepatan, ya. Oke, saya sambung di sini, ya. Kita bisa buat hubungan, ya, kalian bisa buktikan saja. Saya ambil yang di buku. dr topi per d theta itu apa? Ya, jadi kalian turunkan dr topi ini terhadap theta saja, bukan v theta, ya. Maka bisa dapatkan apa? I, ya, cos V-nya tetap, yang diturunkan cuma ini, sin jadi cos, ya, cos theta plus, ya, ini turunkan juga, saya terus di bawah, J topi, sin V-nya tetap, sin V, yang diturunkan ini sin jadi cos, ya, cos theta, plus yang ini
K topi minus ya, jadi minus dia. Karena turunan cos itu minus. Oke. Minus apa itu? K apa tadi? Sin ya. Benar. Coba kita turunkan. I cos V sin theta jadi cos theta ya. J sin V sin theta sin turunannya jadi cos ya. K cos theta ini ya. K cos theta turunannya jadi K sin ya. Sin. Sin theta. Sin theta. I cos V cos theta, J sin V cos theta, J sin V cos theta. Ini ada yang salah nggak? Kenapa nggak sama dengan theta? Itu yang itu Pak, yang cos C itu turunannya harusnya min sin C. Cos P Pak. Yang I cos P itu turunannya bukannya harusnya I min sin P ya Pak. Itu cos P lagi, nggak diturunkan. Yang I Oh, yang I harusnya min sin P cos Min theta. sin. Min itu Pak, bukan cos lagi, bukan cos P. Oke, coba saya hapus dulu. Nah, kok jadi bingung? Sama dengan, kan kita nurunkan yang ini ya. I sin theta cos V. Berarti kan turunannya adalah I tetap, I topi. Sin jadi cos theta, cos V ya. Min Benar? sin P, cos P-nya tetap Pak. Oh ya Pak, theta ya. Cos V ya. Yang berubah kan tetanya saja. Kita turunkan terhadap Theta. theta ya. Ya, ini jadi berarti ini kan I sin ya. Oke, ditambah dengan J topi, turunkan sinnya tetap ya. Sin V yang turunkan jadi theta, jadi cos theta di sini. Ditambah, dikurang ya. K. Nah, ini seharusnya cos turunannya sin ya. Sin theta. Sin theta. Ini ada yang salah kah? Dan ini katanya sama dengan theta topi. Theta topi ini min K cos di sini ya. Kok tidak sama? Oh, ini ada yang salah ini ya. Bukan Z sin theta. Sorry. Theta topi ini rho cos theta. Kalau di buku itu ya. Min Z sin theta. Nah, ini salah. Rho cos theta min Z topi ya. Sin theta. Oke. Seharusnya kita bisa ikuti gambarnya untuk dapatkan ini. Cuman ini agak panjang, saya langsung saja. Kalau ini udah benar ya berarti ya. Ya, min K sin theta. Ini kan berarti sama dengan ini salah, ini ada yang salah nih berarti. This one. Ini salah, bukan cos tapi sin. Sin theta. Nah, kalian bisa dapatkan turunan R topi terhadap theta itu sama dengan theta topi. Ya. Ya, sama dengan theta topi. Dari mana ya ini? Kalian turunkan theta topinya sekian. Oke, kalian bisa turunkan juga si theta topi. Ya, silakan diturunkan.
d theta topi terhadap d theta itu hasilnya nanti sama dengan min R topi. Buktikan saja ya. Bisa juga kalian turunkan d phi topi yang bawah ini, phi topi ini terhadap d theta itu 0 ya, karena phi-nya nggak bergantung sama theta sama sekali. Phi dan theta itu independen ya, nggak bergantung. Apalagi, oh ini saya terus di bawah nih. R misalnya ya, nah, turunan parsial ini ya, sorry. Turunan parsial karena kita punya hubungan yang lain, dr topi misalnya, karena dia bergantung phi ya, R ini kan bergantung phi juga. Phi itu sama dengan phi topi sin theta, silakan kalian turunkan ya. Ada lagi itu d theta topi dibagi dengan turunan dari d theta topi terhadap d phi itu sama dengan phi topi cos theta. Oke. Yang terakhir, ini saya tulis di atas, turunan dari phi topi per d phi ya. Nah, yang ini turunkan terhadap phi-nya itu sama dengan apa ini? Min R sin theta min theta topi cos theta. Nah, ini harus dibuktikan ya. Harus dibuktikan, kalian turun, hanya menurunkan saja sih sebenarnya ya. Terhadap apa misalnya? Phi topi terhadap phi ya, gampang, tinggal turunkan aja ini ya. Kalian turunkan terhadap phi-nya saja. Ini berguna untuk nanti nyari vektor kecepatan sama percepatan ya, hubungan-hubungan ini. Ini memang matematik tapi akan muncul ini sehingga kita dengan adanya hubungan-hubungan ini bisa kita gunakan. Ya. Adanya hubungan-hubungan ini bisa kita gunakan. Nah, kalian nanti silakan di tugas ya membuktikan hal ini sudah ya. Membuktikan ini d theta topi per d theta sama dengan ini, dari mana? D theta topi per d theta. Nah, kalian lihat saja ini kan nggak ada tetanya di sini ya, otomatis 0 ya. Sini yang ini kayaknya nggak usah ya. Atau bolehlah ini jadi tugas juga. Ya. Lantas dr topi terhadap d apa ini? Phi. Ya. Yang ini juga kalian buktikan dapatnya phi topi sin theta. Ya. Ini. Nah, ini nih. Si R topi ini kalian turunkan, kalau tadi kan turunkan terhadap theta, sekarang terhadap phi. Dapat nggak hubungan ini? Nah, itu tugas juga. Yang ini bawah ini d theta topi ini turunkan terhadap phi. Phi ada ya, phi. Ada dia turunannya nanti. Ini turunannya phi topi cos theta. Nah, yang ketiga terakhir yang ini. Ya, d phi topi turunkan terhadap phi. Ini hasilnya. Ya. Nah, ini jadi tugas kalian ya. Tugas berapa itu? Kalau di buku itu di persamaan 6.7 ya. Buku Atam. Itu persamaan 6.47. Nah, buktikan ya. Oke, sampai sini. Mungkin yang ini yang saya nggak terlalu
explore tadi ya. Ini sebenarnya aturan vektor biasa, R topi misalnya yang ini ya. Ya, itu adalah yang bawah tambah yang atas ya. Nah ini R topi ada di gambar itu ya, halaman 201 ya, 201. Theta topi, V topi. Tapi kita ambil saja ini karena kita lebih fokus nanti ke vektor percepatannya sebenarnya ya. Nah ini karena kita punya row ada di silinder seperti ini, kita bisa gantikan sehingga jadi seperti ini persamaannya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo. Bapak, Ya. izin, Pak, saya masih bingung Pak untuk yang menentukan vektor-vektor di gambarnya tuh yang theta topi, si topi itu Pak. Yang mana? Oh yang ini. Ya, masih Gambar ini. Ya, boleh dijelaskan sekali lagi nggak Pak? Ya, bentar ya. Oke, saya buat di slide baru aja ya. Saya clear dulu kalau begitu. Ini saya rekam kan, nanti kalian bisa pelajari lagi. Oh, susah ya. Oke, saya gambar yang baru. Jadi kalau kita buat sesuatu yang berubah, ini kan ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Yang berubah di koordinat kartesian kan ini saja, 3 ini. X-nya memanjang, Y-nya bergerak, ke kiri bisa, ke kanan bisa. Ya. Arahnya ya sudah kita tentukan, arah X itu ke sini, arah Y itu ke sini, arah Z itu ke sana ya, ke atas ya. Ini X, Y, Z. Maka kalau menentukan vektor satuannya ya searah dengan arah vektor X-nya ya, arah X-nya ya. Ini kan berarti kita bisa sebut ini adalah kita sebut I ya, vektor satuannya. Ini adalah vektor satuannya J, ini vektor satuannya K ya, kalau di kartesian. Nah, kalau di bola tadi saya buat seperti ini. Kira-kira seperti ini. Nah, ini titik R, ini jarak dari sumbu koordinat ke sebuah benda P. Ya. Maka kita bisa juga buat vektor satuan dari R. Arahnya searah dengan vektor R. Seharusnya di sini saya buat ya. Cuman biar kelihatan, ya, nanti menumpuk, saya taruh sini aja. Bisa juga di sini. Ya, ini saya buat ini adalah R topi. Ya. Ini juga bisa di sini tadi ya. Saya bisa sebut ini adalah R topi. Searah ya, searah. Apalagi yang ada di sini. Nah, si R ini bergerak dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah itu ini ada sudut theta ya, ke bawah sini. Ya. Ini ada sudut theta misalnya. Maka theta ini kan bergeraknya dari sini ke sini ya, dari atas ke bawah. Saya bisa buat juga theta topi itu searah dengan arah gerakannya. Ini kita sebut sebagai theta topi. Ya. Yang kita buat itu yang bergerak ya. Ini kan bergerak, tetanya bergerak. R-nya bergerak memanjang keluar. Ini juga bergerak. Ini, oh kok salah nih. Salah. Kok saya taruh di sini. Biar ini saya rubah warnanya. Arahnya ke bawah, kira-kira gini. Nah,
Ini adalah theta topi. Ya. Apalagi informasi yang kita dapat dari bola, selain si R ini bergerak dari atas ke bawah, dia juga bergerak melingkar ya, azimut itu dengan sudut seperti ini. Nah, melingkar ini sudutnya V ya. Nah, saya buat saja arahnya ke sana ya. Nah, ini adalah V. Nah, jadi kita punya theta topi, V topi, ya, R topi. Jadi searah saja dengan gerakannya kemana ya. Ini ke sana. Seharusnya kemana nih? Pasnya ke sana ya. Ini enggak terlalu ke sana ya. Oke. Ini yang V topi. Ini yang theta topi, ini yang R ya. Oke. Nah, Z ya. Nah, kita juga punya vektor satuan Z sama dengan K sebenarnya ya. Ya. Itu Z topi. Ya, kebetulan kalau di sistem koordinat bola ini Z topi itu sama dengan K topi ya. Sama dengan K topi. Kalau di silinder tadi kita punya rho ini kan, rho. Berarti kita juga punya vektor satuan rho. Arahnya mana? Sebenarnya bisa saya buat di sini ya, rho topi. Tapi biar kelihatan, nah ini adalah rho topi ya. Atau kalau saya buat di sini bisa juga, nah kayak gini ya, rho topi. Nah mungkin itu apa namanya? Jadi kita membuat arah vektor satuannya itu sesuai dengan arah gerakannya ya, arah gerakannya. Gitu dulu kira-kira. Iya Pak, sudah lumayan mengerti Pak. Oh, tambah pusing? Enggak Pak, sudah mengerti Pak. Apa-apa ya. Pusing itu nanti belajar lagi. Oke lanjut. Apa yang kita ingin selesaikan? Nah sekali lagi yang ingin kita selesaikan adalah posisinya, kecepatan, dan percepatan ya. Jadi selalu ini ya. Nah dalam koordinat bola ya, dalam sistem koordinat bola kita sebut saja posisi itu adalah R sama dengan besarnya vektor satuannya. Nah begini, lebih simpel. Tapi jangan anggap ini simpel. R ini bergantung dengan theta, bergantung dengan V, ya kan? Kalian lihat lagi di bola itu, ya. Ya. Pergerakan si benda ini, ya, yang diwakili oleh vektor R ini dia bergantung dengan theta di sini, bergantung dengan V di bawah. Jadi ada theta, ada V. Ya. Sehingga saya buat seperti ini. Ini besar vektornya, ya, maka bisa kita sebut V itu adalah dr per dt sama dengan ya ini ya d dt dari r topi sama dengan dr per dt r topi ditambah dengan ya, r-nya diam dr topi per dt. Ya. Ini r dot biasa. dr dt itu dr dot. Nah ini ya, kita harus mengekstrak ini lagi karena si r topi ini bergantung dengan V dan theta. Jadi harus di turunan dalamnya dulu. Ya, ada dua berarti.
dr ini r topi ya. R ini dalam kurung nih berarti ya. Ini kan r-nya di sini. Nah, ini kita dr topi karena dia bergantung theta, turunan dalam ini d theta per apa? dt. Karena dia juga bergantung phi, sama dr topi per d phi dt tambah dikali ya, dikali d phi per dt. dt. Nah, ini hasilnya apa? Ini r dot r topi ditambah dengan r. Nah, ini tadi hubungan ini tadi kalian dapat apa tadi? Hubungan dr dot per d theta tadi apa? Ini. Theta topi, bukan Theta Pak? topi ya, tepat sekali. Berarti ini adalah theta yang sebelahnya. Apa nih? Theta dot. Theta dot. Ya, theta dot ditambah dengan, nah ini cek lagi dr topi per dv. Apa hubungannya? Ya, lihat di buku ya. Ada itu. V topi Pi topi. sin theta. Theta. Nah, ini adalah yang sebelahnya. V. Yang ini? V dot. Ah, oke. Sehingga ini V kecepatan dalam koordinat bola R dot R topi ditambah dengan ya R theta dot theta topi. Topinya ini kan menyatakan vektornya ya, jadi kalian kanankan semua ditambah dengan R V dot sin theta ya, R V dot sin theta V topi. Nah, ini ya, ini adalah vektor kecepatan pada koordinat bola. Untuk kecepatan kalian tinggal turun lagi ya. Nah, berarti adalah dr dt ya, harus dt sama dengan v double dot. Ya, silakan di buku malah sudah ada hasilnya ya. Lihat saja. Di buku itu sudah ada. Nah, ini untuk koordinat yang sudah dapatkan vektor posisi, vektor kecepatan dan percepatan. Ingat nanti kalau sudah dapat, kelompokkan. Yang kita punya 3 vektor satuan di sini kan. 3 vektor satuan di bola ya, di sistem koordinat bola. Ada R topi, ada theta topi, ada I topi. Nanti kelompokkan per vektor satuannya ya. Ini misalnya kan seperti kecepatan ini. R topi, theta topi, I topi. Nanti kecepatan juga seperti itu. Ya, agak lebih panjang kalau kecepatannya nanti. Tapi kalian bisa kelompokkan masing-masing di R, theta, I. Ini arah radial, ini polar, ini azimut. Di buku ada ya yang percepatan udah ada itu di samaan 6.50. Nah, lumayan panjang juga itu. Tinggal dibuktikan dapat dari mana. Setelah dapat jangan lupa dikelompokkan. Ada R dengan R semua, R topi, theta dengan theta topi semua, V topi semua. Oke, sekarang saya sedikit ambil perbandingan ya.
kartesian, ya. Yang agak ini silinder lah ya, bola ya. Kartesian kita punya X, Y, Z, atau I, vektor satuannya Y, K. Silinder kita punya rho, apa tadi, theta ya, R. Silinder kita punya R, topi, atau benarkah? Sorry. Kalau di silinder kita punya rho, topi, V, topi ya, sama Z, topi, silinder ya. Di bola kita punya R, topi, theta, topi, sama V ya, topi. Vektor-vektor satuannya ya, vektor satuan. Nah, jadi dengan demikian kita juga bisa mendapatkan operasi ya, operasi ini silinder, ini bola ya. Operasi turunan vektor. Pakai apa kemarin, masih ingat? Operatornya. Operasi turunan itu adalah kegiatan menurunkan suatu vektor, kira-kira begitu ya. Kegiatan itu pakai sebuah alat, alatnya namanya operator. Nah, kira-kira gitu ya. Nama operatornya itu adalah nabla. Ini sebenarnya nabla ini simbol saja, simbol Yunani kan, huruf Yunani nabla. Ya. Atau disimbolkan nabla. Ini ingat kan? Dengan nabla itu adalah I do X ya, plus J do Y plus IJ K do Z. Nah, turunan semua ini parsial ya, karena dia per komponen vektornya. Nah, nabla ini adalah vektor ya, karena apa? I, J, K ini kan vektor. Jangan lupa nabla ini adalah vektor. Biasanya jarang juga dikasih begini ya, karena udah tahu ya, nabla itu vektor pasti. Nabla itu apa? Simbol nabla itu ya. Nabla itu adalah simbol. Simbol untuk apa? Simbol dari sebuah alat, namanya alat atau operator ya. Untuk apa alat itu? Untuk menurunkan suatu vektor. Ya. Untuk menurunkan. Operasi dari nabla ini ada 3 kemarin. Ada gradien, ya. Ada divergensi, ya. Bentuk-bentuk operasinya ya. Atau bentuk-bentuk kegiatan menurunkannya, divergensi sama curl ya. Nah, ini yang sudah kita pelajari sebelumnya kan. Ya. Nah, operasi vektor ini juga akan berubah ya. Operasi penurunan vektor itu bentuknya ini kan, kalau yang ini kartesian, kalian ingat ini kan kartesian. Ini adalah operasi penurunan vektor di kartesian. Simbolnya sama, nabla semua, tapi definisi dari nablanya beda. Ini yang definisi di kartesian. Kartesian ya. Nah, bagaimana dengan definisi di silinder misalnya ya, atau di bola? Ya. Nah, ini ada di buku itu. Mana itu? Nabla kalau di silinder itu adalah rho, bukan lagi I, tapi rho. Kita ingat tadi ya. Nah, ini padanannya rho. Bukan lagi do X, tapi do rho.
tambah V, ya, seper rho do V, ya, tambah dengan Z topi do Z, do Z. Oke, ini adalah definisi nabla di silinder. Jadi kalau pertanyaannya tentukan divergensi di silinder, nah berarti kalian operasikan si nabla ini apa divergensi, masih ingat? Perkalian? Ada yang ingat? Perkalian dot, Pak. Iya, perkalian dot antara nabla dengan suatu vektor ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah tentukan divergensi di koordinat silinder, berarti nabla dot sesuatu, ini dot. Ya, nanti ada apa vektornya nanti di koordinat silinder juga. Ya tentu perkaliannya biasa, rho hanya bisa ada nilainya didotkan dengan rho, V hanya bisa didotkan dengan V, Z hanya berganti simbol saja ya. Kalau ini kan kita IJK, ya ini nggak bisa dikalikan dengan vektor kartesian karena beda ya. Nah ini tentu nanti akan ada satu vektor yang vektor itu ada di koordinat silinder. Oke, jadi ini adalah definisi nabla atau di apa namanya operator turunan vektor ya di silinder. Jadi kita sekarang berubah ya, sekarang ini nabla di kartesian, ini nabla di silinder. Ini kalau divergensi gampang, tinggal dot. Kalau curl ingat curl itu kan kayak pakai determinan. Tapi ini sudah jadi ganti juga, ini jadi rho topi, ini V topi, ini Z topi. Ini do rho, ini apa? Seper rho do V. Ini adalah do Z. Baru setelah itu vektor yang silindernya apa. Ya. Nah, jadi mirip, tapi kalau di kartesian kan ini I, J, K, do X, do Y, do Z ya. Sekarang kita ganti ya. Hanya berganti simbol rho V Z, do rho, seper rho do V, do Z. Cara operasinya sama kan? Cara operasinya sama. Oke, bagaimana dengan di bola ya? Di bola saya hapus dulu ini ya. Oke, ini yang di bola. Nabla di bola. Ya, nabla sama dengan itu R do R plus, ingat kita punya theta juga, kalau tadi V sekarang theta ya, per R do per do theta ditambah dengan V topi ya, per R sin theta do per do V. Nah, ini definisi nabla di bola ya. Nah, kita hafalan saja ini. Sebenarnya ada cara mencarinya ya, di buku itu ada cara mencarinya. Pakai konsep gradien ya. Tapi nanti kita pakai saja ini. Kita ingin memakai definisinya ini. Nah, tentu ini juga berubah. Ini apa jadinya? Apa di sini?
R topi, R topi. Yang di sini theta topi, theta topi, ini V phi topi. topi, Ya. Ini adalah yang bawah. Nah, do, ini juga berubah ya. Ini adalah do, do R. Ikutin aja yang sebelahnya ini ya. Seper R, do per do theta. Ini yang sebelahnya seper R sin theta, do per do V ya. Nah ini nanti tergantung vektor yang ingin kita dotkan, curl. Ya. Oke, sepertinya udah selesai. Ada pertanyaan nggak? Kita ini masih mempelajari tentang alat bantu matematik sebenarnya. Oh, ada apa? Diminta atau diberi? Karena apa? Kita kan belum mencobakan ini di gerak benda bergerak di 2 dimensi, 3 dimensi. Ya, baru matematis, ini matematis ya. Jadi bagaimana nanti kita mendapatkan percepatan benda, tergantung sistemnya ya, mau pegas, mau sistem gerak harmonik ya, atau apapun, fluida, listrik. Dengan alat ini kita bisa memudahkan untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan, apakah kecepatan atau percepatan, kira-kira begitu ya. Oke, ada pertanyaan? Pak mau nanya Pak. Ya, siapa tadi? Wahyu Pak. Wahyu ya, silakan Wahyu. Itu Pak yang di Kartesian itu IJH Pak, apa K? K. Salah ya. K. Terus Pak yang J itu J-topi atau tidak Pak? Topi. Sorry. Saya agak kurang teliti ya. Selalu vektor satuan itu selalu topi. J topi, K topi. Nah ini kan silinder punya juga hubungan ya. X-nya apa, Y-nya apa, kan tadi sudah kita dapatkan, Z-nya apa. Ada hubungannya nih. Bola juga dapat X-nya apa, Y-nya apa, Z-nya apa. Ini vektor-vektor satuannya. Ya ini Mas Wahyu ini I topi, J topi, kecil ya, J-nya J kecil, K topi. Begitu. Iya Pak. Ada lagi? Kalau tidak ada, minggu depan kita lanjut ke contoh aplikasi ya. Contoh gerak aplikasi yang menggunakan 2 dan 3 dimensi ya. 2 dan 3 dimensi. Tadi kita udah dapat satu tugas tadi ya. Buktikan itu. Ya. Saya tambah lagi tugasnya ini. Buktikan itu kayaknya gampang ya, tinggal nurun-nurunkan aja. Ada di problem halaman 23.1 itu. Bentar, saya clear dulu ini. Di problem buku Atam.
halaman 231 ada problems. Nah, orang fisika itu ada problem itu dia merasa tertantang. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kira-kira gitu ya. Kalau permudah sih hilang ya, nggak berpikir kalau sudah mudah itu. Tapi kalau sulit itu menantang kita untuk saluran saraf yang ada di otak ini berfungsi. Kalau kalian berhenti berpikir, nah itu bahaya. Ya, jadi orang fisika itu selalu ingin cari sesuatu yang sulit supaya dia berfungsi, olahraga lah bahasanya, olahraga. Kalau sudah mudah berhenti, dia nanti ada saraf-saraf ini yang nggak terfungsikan ya, lama-lama pikun, mudah lupa. Tapi kalau susah terus ya, semua saraf ini berfungsi. Nah itu olahraganya orang fisika ya. Tertantang untuk menyelesaikan, sehingga muncullah teori-teori yang agak extraordinary. Kalau nanti kalian jadi fisika kuantum, ada teori kuantum. Kalau di fisika modern nanti ada general relativity, special relativity. Itu kan orang ingin cari sesuatu yang menantang, ya, tidak yang sudah selesai, sudah problemnya sudah selesaikan orang. Apalagi gitu. Jadi kalau ada yang susah itu jangan lantas menyerah. Optimalkan fungsi saraf-saraf itu, ya, gerakkan semuanya, mudah-mudahan bisa. Ada di problem 6.4. Mudah-mudahan bukunya sama ya. The motion of particle, gerak dari partikel didistribusikan pada persamaan berikut. Jadi ada posisinya itu, ya. Atau saya share di sini ya. Saya stop share dulu. Mana problem tadi? Nah ini nih. 6 berapa tadi? Here is the problem. Here are the problem. Nah ini. 6.4 kelihatan ya? Gerak suatu partikel, jadi partikel ini kan bergerak dengan posisinya itu dideskripsikan pada persamaan berikut ini. Ini R vektor ini, kalau ada tebal begini artinya vektor. Ini kan I tebal, J tebal, ini vektor. R ini kita bisa juga buat R ada tanda vektor di atas atau pakai tebal begini kalau ditulis. Nah, tugas kalian adalah find the velocity dan kecepatan ya. Ya itu saja, tentukan kecepatan dan percepatan. Nah, kalian turunkan sekali saja kan terhadap T. 1 RAT BT kuadrat J, kalian turunkan. Ini juga, ini. Ya. Nah, yang ini dalam koordinat polar. Ya. R-nya itu E, KT, U. U ini vektor satuan arah R. Ya. Anggap saja ini R topinya. Ya. Ini tetanya. Jadi kalian cari turunan pertama terhadap T. Nah, yang ini juga sama. Ya. A, R topi. R topinya UR. Jadi jangan bingung dengan UR ini. Kalau di sini sebenarnya R topi ya. RRA, R topi, di mana tetanya sebesar ini, V-nya sebesar ini. Nanti diturunkan. Ya, ingat ini ada di koordinat bola, ini di koordinat polar.
Itu ya, ditambah dengan yang pembuktian yang tadi. Nah, lumayan banyak nih. Minggu depan saja, jangan hari Kamis ya. Minggu depan saja dikumpulkan seperti biasa. Oke, itu ada pertanyaan tugasnya? Tidak ada? Ya, jadi tugasnya buktikan yang tadi ditambah dengan problem 6.4 ini ya. A, B, C, D, E. Kumpulkan seperti biasa di classroom. Nanti minggu depan, hari Kamis saya lanjutkan ke bahasan tentang gerak benda di 2-3 dimensi. Ada gerak peluru di sini, ada gaya pegas, dan seterusnya ya. Mudah-mudahan sampai ke Lagrange temuan terakhir lah ya. Itu mungkin. Oke, ada pertanyaan sebelum diakhiri? Ramadhania HK, coba buka videonya. Jangan-jangan lagi di pasar, mudah-mudahan enggak ya. Ramadhania HK? Ramadhania HK. Walah, ada deh. Iya, Pak. Di mana posisi? Di rumah, Pak, di Bengkulu. Oh, di Bengkulu. Ya, terima kasih. Lola Dwi. Syaf. Aduh, siapa? Syaf. Lola Dwi. Ada. Ya, Pak. Ya, pas pula yang ada pula ya. Terima kasih Lola. Sama-sama. Feby Penyustia. Feby Penyustia. Feby. Nah, kemana Feby ini? Nah, ada. Mistri Fatimah. Mistri Fatimah. Belum. Hah? Ya, Belum? Pak. Mana? Mistri Fatimah. Buka videonya. Sudah, Pak. Oh, mana? Oh, kelihatan saya. Oke. Apa? Ada. Winda Junia. Nah, Winda Junia. Hier, Pak. Mana? Videonya dibuka dulu, Winda. Di mana Sudah, Pak. posisi kamu, Winda? Bengkulu. Sudah, Pak. Nah, sudah. Posisi di mana? Di Curup, Pak. Oh, disuruh. Oke. Mistri Fatimah tadi udah ya? Saya panggil ya. Oke, terima kasih, Winda. Sudah, Pak. Ya. Feby Penyustia ada? Oh ya, terima kasih. Lola nih tadi, belum muncul. Nah, Lola Dwi. Lola Dwi. Nah, ada dia. Ya, Pak. Oke, di mana posisi? Di Bengkulu Selatan. Oh, oke. Mana? Terima kasih. Fitrian Rian. Fitrian Rian. Iya, Pak. Nah, di mana posisi Rian? Di Muko-Muko, Pak. Wah.
Sehat di muka-muka ya? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Sini yang suara kalian. Tangan mipit. Oke. Novia Khairun Nisa. Hadir, Pak. Ada ya? Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ingatkan untuk bisa apa ya? Dapat tuh biasanya disiapkan. Disiapkan itu bisa tempatnya, bisa pakaiannya, semuanya harus siap. Saya ngajar siap-siap semuanya. Kalian juga kalau kuliah ya sama ya. Pakaian kuliah, tempatnya disiapkan, jangan sampai nanti sambil tidur, belum siap, bahkan sampai ada yang sambil ke pasar, ya gara-gara online ini jadi sedikit yang bisa didapat. Ya memang semuanya terbatas, tapi jangan sampai itu menghalangi kalian untuk bisa memahami apa yang disampaikan. Itu ya. Oke, sehat-sehat. Mudah-mudahan kita ketemu lagi hari Kamis. Saya lanjutkan di hari Kamis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tutup.